Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi informasi tentang keunikan, keindahan, dan kekhasan Menara Kudus. Kalian tentu sudah tahu, sudah pernah mendengar. Di Kudus ada tokoh legendaris, salah satunya Kanjeng Sunan Kudus. Kalau kita jalan-jalan ke makam Kanjeng Sunan Kudus, maka di sana kita akan menyaksikan bangunan yang elok, bangunan khas, bangunan yang terdiri dari batu bata, tatanan batu bata yang kelihatannya tanpa perekat semen, model kuno sekali, yaitu Menara Kudus, menara yang identik, menara yang mengingatkan dengan perjuangan kegigihan Kanjeng Sunan Kudus. Kali ini saya akan bercerita itu sebagai informasi, siapa tahu kalian jalan-jalan dan mampir di kota Kudus. Kita mulai dari salah satu bangunan yang utama, yang khas sekali, yaitu Menara Kudus. Teman-teman, yang Anda saksikan ini adalah Menara Kudus. Menaranya tidak terlalu tinggi seperti menara-menara yang kita jumpai hari ini di Indonesia, tetapi performanya, bentuknya, tatanannya, materialnya sangat khas sekali. Ini penampakannya Menara Kudus. Kemudian kita bergeser kepada tatanan batu batanya. Nah, ini yang Anda saksikan adalah tatanan batu bata apabila kita dekatkan dengan kamera batu batanya. Oke, kemudian kita bergeser kepada pintu atau gerbang atau gapura untuk masuk di makam Kanjeng Sunan Kudus. Ini adalah bentuk gapuranya. Dari di samping masjid, di sebelah timur masjid, itu kalian akan melewati gapura bentar ya, gapura yang sisi kanan dan kirinya itu ada semacam tonggak gitu ya, balok yang menjadi pintu, tapi atasnya terpisah, bawahnya terpisah, atasnya terpisah. Kemudian kita masuk, itu ada gapura lagi, tapi tidak seperti yang pertama karena atasnya juga ada tatanan batu batanya. Di sampingnya itu ada pintu lama ya, khas sekali. Kemudian kita bisa masuk. Begitu kita memasuki itu, kita akan ketemu dengan semacam gazebo, tempat pengelola, penjaga makam, kemudian tempat pengelola makam. Kemudian kita masuk lagi, ada beberapa gazebo. Ya, ini gazebo yang biasanya digunakan semacam paseban ya, kalau ada acara penting di makam. Kalau kita lihat atasnya seperti ini, bangunannya didominasi kayu, atapnya khas sekali. Oke. Kemudian yang Anda lihat ini adalah tempat wudhu yang juga unik ya. Tempat wudhu, ada juga untuk kamar mandinya sebelah sini. Nah, setelah selesai wudhu, setelah mencuci, upayakan semua bersih, kita akan masuk di gerbang dan kita akan melihat batu putih dengan gorisan khas, tulisan menggunakan huruf Arab. Ini bentuknya. Oke, kita jalan masuk lagi pelan-pelan. Kita akan menemukan makam-makam dengan cungkup atau atap yang khas ya. Ini penampakannya. Kemudian kita akan melewati satu gapura. Sebelum gapura, kita juga akan menemukan makam penting yang cukup penting, yaitu Pangeran Poncowati. Ini tulisannya. Kemudian kita masuk lagi menyusuri pelataran yang
ada makam tokoh-tokoh penting di sana. Kita lewati pelan-pelan dan kita akan masuki gapura ini. Gapura seperti atau mirip dengan gapura yang pertama tadi. Oke, begitu melewati gapura, kita akan ketemu dengan banyak cungkup. Dan tokoh-tokoh penting biasanya ada tulisannya di sana. Tetapi ada banyak yang tanpa tulisan. Kemudian ada makam tokoh penting yang memiliki peran dalam pendirian organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yaitu makam Kiai Haji Raden Asnawi. Oke, kemudian kita masuk lagi. Ini ada makam yang cukup menonjol di sampingnya, di sisi baratnya. Kemudian kalau kita berjalan lagi ke arah barat, di sana ada cungkup yang juga menonjol. Di sana tertulis para pangeran. Oke, kita geser lagi, kita masuk. Kita sambil jalan-jalan sambil melewati itu. Kemudian kita akan disambut dengan gapura di sebelah kiri kita. Ini penampakannya. Gapura yang cukup menjulang. Kita masuk ya teman-teman ya. Kita masuk dan kita akan menemukan pemandangan yang hampir sama. Ada cungkup, ada makam yang bertuliskan siapa tokoh yang disemayamkan di dalamnya. Anda bisa mengamati itu tulisannya. Ada banyak pilihan untuk menziarahi tokoh mana yang mungkin Anda idolakan, Anda cermati, Anda hayati jasa maupun kekhasan pada masa hidupnya. Kalau saya biasanya masuk ke sebelah kiri itu, masuk ke ruangan yang jarang orang masuk, baru kita menemukan pintu ini. Dari makam itu kita menemukan pintu ini, pintu dari kayu, dan dari sini kita bisa melihat makam Kanjeng Sunan Kudus tepat dari sisi selatannya. Jadi kita menghadap ke utara, di utara ada makam Kanjeng Sunan, dan di sana kita lihat ada cungkup utama dari tokoh yang sangat dihormati di kota Kudus, Kanjeng Sunan Kudus. Ini penampakan makam Kanjeng Sunan Kudus. Teman-teman bisa cermati. Kemudian di sebelah baratnya itu ada beberapa nisan yang cukup menonjol. Di sana ada Panembahan Palembang, ada Pangeran Palembang, ada 3 itu yang ada keterangannya Palembang. Oke. Ini adalah makam-makam di sekitar cungkup utama Kanjeng Sunan Kudus. Di kanan kirinya, di depan dan belakangnya. Oke. Dan setelah itu kita bisa berziarah, berdoa di tempat ini, melantunkan ayat-ayat doa untuk keberkahan hidup kita semua dan mendoakan tokoh yang disemayamkan di tempat ini. Nah, setelah itu boleh kita kembali berjalan keluar sambil mengamati bangunan-bangunan, bagian bangunan yang tadi belum diamati, yaitu ada gapura, ornamennya, banyak pintu, banyak gapura. Dan saatnya kita keluar, tadi belum sempat kita amati. Kita akan menjumpai, pertama-tama ini kita jumpai, kalau mungkin kita akan sholat setelah berziarah. Ini ada tempat wudhu yang khas di sisi kiri masjid, di sebelah selatannya. Dan saya menemukan ada ornamen yang khas di tempat wudhu itu teman-teman bisa amati relief detailnya tempat wudhu. Oke. Kemudian kita bisa melihat sebelum sholat, kita bisa mengamati kembali bangunan Menara Kudus. Mungkin bisa
memutarinya sambil mengamati detail bangunan Menara Kudus dan bagaimana material batu bata di situ tertata apik sampai membentuk bangunan bernama Menara Kudus. Dan di bawahnya, di sebelah kiri dan kanannya, sisi kanan kirinya, di sebelah timur menara kita menemukan gapura-gapura yang khas sekali, yang ini menginspirasi para seniman, para ahli bangunan di Kudus untuk membangun atau membuat bangunan yang mirip-mirip dengan Menara Kudus dan bagian-bagian di komplek makam Kanjeng Sunan Kudus. Oke, kemudian dari depan masjid kita bisa mengamati, kalau dari depan masjid kita menghadap ke timur, kita akan melihat di depan masjid itu ada 2 gapura, meskipun di sebelah selatannya juga masih ada 2 sampai 3 ya. Kita bisa dari depan masjid kita bisa mengamati gapura. Baik, kemudian kita tadi sudah wudhu, kita bisa masuk ke masjid melalui pintu utama di depannya kayak joglo itu, dan kita begitu naik ke bagian masjid kita akan disambut oleh gapura dengan pintu kayu. Dan ini saat ini sudah ada di dalam bagian masjid. Di kanan kirinya ada relief seperti ini teman-teman. Ada relief, termasuk di dalam bagian masjid juga ada relief, tapi tidak saya sertakan di sini. Oke. Kemudian satu lagi, dan dari depan pintu gapura dengan pintu kayu tadi, gapura dengan pintu kayu, apabila kita menghadap ke timur, kita akan menemukan di atas kita, jadi di atas pandangan mata kita itu ada kaligrafi Arab seperti ini, dan di depan kita persis kita bisa menyaksikan halaman masjid. Kita boleh turun lagi dari halaman, kita akan menemukan di sebelah kirinya itu ada gapura yang sudah menempel pada dinding warga. Kemudian di depan masjid sebelah kanan kita juga bisa melihat bangunan yang sekarang dimanfaatkan warga untuk berjualan, itu bangunan kuno kelihatan sekali, yang semuanya melengkapi keindahan kekhasan warisan masa lalu di area makam Kanjeng Sunan Kudus yang masih terawat dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat.